Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hadi Ferry Fajri, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Mahdi Ahmad Arsi dengan NIM 200891135. Pada pertemuan kali ini, saya akan melakukan presentasi terhadap materi yang saya pahami, yaitu cedera hamstring. Pada pembahasan cedera hamstring nanti, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama dari pengertian cedera hamstring, analisa cedera hamstring, manajemen cedera hamstring, pencegahan dan perawatan cedera hamstring, dan yang terakhir yaitu program latihan pasca cedera hamstring. Yang pertama yaitu pengertian cedera hamstring. Cedera hamstring adalah cedera yang terjadi ketika kondisi otot paha bagian bawah mengalami tarikan atau robekan. Cedera hamstring ini terjadi karena meliputi beberapa otot. Yang pertama yaitu semitendinosus, semimembranosus, dan biceps femoris. Cedera hamstring ini memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu ketika serat otot hamstring mengalami robekan kecil yang menyebabkan rasa nyeri. Tingkatan yang kedua yaitu ketika serat otot hamstring mengalami robekan sebagian, di mana rasa nyerinya itu lebih parah dari tingkatan yang pertama. Tingkatan yang ketiga yaitu ketika robekan pada otot hamstring ini mengalami robekan total, yang bisa menyebabkan memar dan merah-merah yang begitu parah. Selanjutnya yaitu analisa cedera hamstring. Analisa cedera hamstring yaitu proses terjadinya cedera hamstring pada seorang atlet. Bisa karena benturan yang keras, berhenti secara mendadak, dan melakukan teknik olahraga dengan salah. Analisa cedera hamstring ini kita bisa mengetahui bagaimana seorang atlet tersebut bisa kita bilang bahwa mereka terkena cedera hamstring. Kita bisa melihat dari tes fisik. Dari fisik hamstringnya apakah ada memar-memar ataupun ada rasa nyeri yang dirasakan oleh seorang atlet tersebut. Nah, jika tidak ada memar, tetapi seorang atlet tersebut merasakan rasa nyeri yang begitu parah, kita bisa melakukan dengan tes medis. Tes medis ini bisa dilakukan dengan MRI atau dengan salah satunya itu ronsen. Kita bisa tahu bagaimana kondisi di dalamnya bagian hamstring oleh seorang atlet tersebut. Selanjutnya, manajemen cedera hamstring. Manajemen cedera hamstring ini maksudnya yaitu penata laksanaan awal terjadinya cedera hamstring, proses perawatan, dan program latihan pada cedera hamstring. Yang saya jelaskan tadi, analisa cedera hamstring itu masuk ke dalam manajemen cedera hamstring. Kita bisa mengetahui dari mana asalnya cedera hamstring dari seorang atlet tersebut. Nah, itu masuk ke dalam analisa. Setelah kita mengetahui, kita juga bisa tahu apa langkah selanjutnya untuk memanage cedera hamstring oleh seorang atlet. Itu adanya pencegahan dan perawatan cedera hamstring. Pencegahannya bisa seperti melakukan pemanasan yang ekstra sebelum olahraga, dan kalau perawatannya yaitu seperti kita melakukan RICE, yaitu dengan kompres es, mengistirahatkan, elevasi atau meninggikan, dan membalut dengan bagian hamstring tersebut dengan bahan-bahan yang elastis. Setelah itu, pada bagian manajemen cedera hamstring, adanya program latihan pasca cedera hamstring. Program tersebut tentunya dilakukan agar cedera yang dialami seorang atlet bisa sembuh, yaitu tentunya adanya beberapa perawatan dan latihan yang diberikan. Selanjutnya yaitu pencegahan dan perawatan cedera hamstring. Pencegahan cedera hamstring ini dilakukan yaitu agar seorang atlet tidak mudah terkena cedera hamstring saat melakukan olahraga. Salah satu caranya atau beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah cedera hamstring yaitu seperti pemanasan yang maksimal sebelum olahraga, menghindari benturan yang keras, melakukan teknik olahraga dengan benar.
Nah, dengan tiga cara tersebut, kita bisa melakukan pencegahan terhadap cedera hamstring ketika akan melakukan olahraga yang berat. Perawatan cedera hamstring. Perawatan cedera hamstring ini dilakukan yaitu ketika kita atau seorang atlet terkena cedera hamstring. Nah, kita harus merawat, bukan membiarkan saja. Beberapa cara untuk melakukan perawatan. Yang pertama itu ada istirahat. Yang kedua ada kompres es. Yang ketiga ada elevasi. Dan yang keempat ada kompresi atau membalut bagian hamstring dengan bahan-bahan yang elastis. Perawatan hamstring harus dilakukan dengan konsisten. Jika terjadi cedera hamstring yang parah, maka harus dikonsultasikan dengan dokter agar ada penanganan yang lebih lanjut. Yang terakhir yaitu program latihan pasca cedera. Program latihan pasca cedera. Untuk cedera hamstring ini ada beberapa program latihan. Yang pertama yaitu ada Nordic hamstring. Cara melakukan Nordic hamstring yaitu harus ada bantuan dari teman. Yang kedua yaitu ada Swiss ball hamstring curl. Swiss ball hamstring curl ini bisa dilakukan dengan sendiri, yaitu dengan menggunakan alat untuk melakukan program latihan pasca cedera, yaitu Swiss ball. Yang ketiga yaitu concentration hamstring curl. Nah, ini latihan yang sangat mudah. Bisa dilakukan dengan sendiri hanya dengan duduk dan menekankan bagian tumit ke lantai dengan beberapa detik. Mungkin sekian presentasi yang saya berikan tentang cedera hamstring. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.